Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Mari tepuk tanganmu kuat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Ikutin gerakan kita ya Tuhan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Mari angkat kedua tanganmu, say. Dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Now clap your hands, hey! Allahku dahsyat berkuasa. Dalam hitungan ketika kita lompat ya, come on! 1, 2, 3, jump! Say dari utara, come on! Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, bisa lebih keras lagi, come on, katakan kemuliaannya. Kemuliaannya disaksikan. Say haleluya. Kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang angkat tanganmu, say. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Bisa lebih kencang nyanyi ya, come on. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Come on, jump! Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud
kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Mari kita semua lompat, come on. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu, Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Mari semua tepuk tanganmu di atas kepala, kawan. Siap, say. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Hey! Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu, Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Hadir di sini, Tuhan. Oke, sekarang semuanya bisa angkat kedua tanganmu. Oh my God, come on, say. La, 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 la. La, 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 la. La, la. Dari bawah. Haleluya. Sekali lagi, say. La, 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 la. La, 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 la. La, come on. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu, Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Woo! Say la 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 la. La 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 la. La la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. La la. Haleluya. Haleluya. Kasih sorak-sorai meriah buat Tuhan. Semuanya boleh duduk. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu,
kasih tepuk tangan buat Tuhan. Oh, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu, kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah. Mari kita semua sembah Tuhan. Engkau terindah Tuhan. Kasih-Mu terindah. Rasakan lawan setiap kami, lawan setiap kami. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan, dan kekudusanmu, kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah. Shalom Full Teachers, senang sekali hari ini kami bisa berjumpa dengan kalian lagi. Ya, karena ini sudah bulan Agustus, pasti sudah mulai kalian naik kelas ya. Yang kelas 4 jadi kelas 5, 5 jadi 6 gitu ya. Puji Tuhan. Ya, meskipun keadaan terbatas di sini sana masih belum bisa sekolah onsite, tapi karena percaya kalian juga pasti tetap memberikan yang terbaik. Setuju ya? Sepakat. Sampai kapanpun kita harus kasih yang terbaik karena kita adalah anak-anak Tuhan. Ya, hari ini Kak Novi akan welcome semuanya, baik dari Super Trooper ke Great Voltage dan dari Voltage yang mungkin juga ke AOG gitu ya. Thank you untuk kesempatan gitu ya, untuk yang ke AOG kita bisa bersama-sama di Voltage. Dan welcome home untuk semua yang dari Super Trooper. Ini adalah bulan dimana kita akan bukan graduation ya, tapi
Kak Novi sebutnya itu level up, jadi naik tingkat ya. Welcome home semuanya. Oke, mari kita buka sama-sama dalam 1 Korintus 14 yang ke-20. Hari ini temanya adalah level up, naik tingkat. 1 Korintus 14 ayat yang ke-20 kita baca sama-sama ya. Satu Korintus 14 ayat yang ke-20. Oke. 3, 2, 1. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Ya, ini adalah firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dikatakan bahwa kita ini tidak boleh jadi seperti anak-anak terus. Oh iya, sebelum kalian usia 14 tahun memang kalian ini masih ada di golongan anak-anak. Ya, masih kids. Tetapi gitu ya, ketika setiap tahun dalam hidup kita, baik itu dalam birthday gitu ya, kita ulang tahun, atau kita dalam level up, naik tingkat, naik kelas gitu ya, graduation di sekolah, hendaknya kita ini semakin lama itu semakin dewasa. Bukan dewasa misalnya contoh dari berpakaian gitu ya, terus kalian kemana-mana pakai kebaya atau pakai baju batik gitu ya supaya terlihat dewasa. Bukan, tetapi ya dikatakan bahwa jangan jadi sama terus seperti anak-anak. Dalam apa? Dalam pemikiran. Ya, anak-anak itu boleh kita masih anak-anak, tetapi ketika setiap tahun gitu ya, kita pasti belajar sesuatu yang baru. Demikian juga ketika kita sekolah ya, ketika kita itu playgroup, naik ke TK, pasti di KG gitu ya, itu juga ada pelajaran lain yang kita terima. Mungkin ketika di PG belum bisa baca, di KG udah bisa baca. Nanti di elementary grade 1 sampai 3 pasti ada yang sesuatu yang baru yang kalian pelajari. Ketika naik dari grade 3 ke grade 4, grade 5, grade 6 gitu ya, pasti ada hal baru yang kalian pelajari. Oleh sebab itu teman-teman dikatakan bahwa jangan cuma apa yang kalian pelajari di sekolah aja yang meningkat, tetapi juga dalam hal pemikiran. Ya, jadilah sama seperti orang-orang yang dewasa dalam pemikiran, tetapi jadilah anak-anak dalam kejahatan. Apa maksudnya Kak Novi? Iya, kita ini harus semakin mengembangkan karakter di dalam kita. Kita harus mengembangkan segala sesuatu yang baik dalam kita. Ya, kita nggak bisa gitu ya, umurnya udah 10 tahun gitu ya, tapi ketika kita itu minta sesuatu gitu ya, kita menginginkan sesuatu, kita ngerengek-ngerengek loh. Kita sampai menggelempar-gelempar gitu ya, kita itu kayak orang yang nggak tahu, nggak bisa membahasakan kata-kata sama seperti mungkin anak usia 2 tahun. Tentu itu nggak baik. Ya, kita nggak bisa memakai sifat seperti itu. Nah, oleh sebab itu gitu ya, ada 5 hal, ada 5 bidang yang akan kita ini sama-sama mau berkembang, mau bertumbuh. Ya, kita ini bukan memang usianya masih kelas 4, tetapi gitu ya, dikatakan di dalam 1 Timotius 4 yang ke-12, kita buka sama-sama ya. Oke, kita buka 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Sudah ketemu ya? Ini suratnya Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius ini adalah seorang hamba Tuhan, gembala dari sebuah gereja, tapi usianya masih sangat muda. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius gitu ya. Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladanmu dalam tingkah lakumu karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, Paulus ini mengingatkan kepada Timotius, kamu memang masih muda, tapi hari itu Timotius itu sudah menggembalakan jemaat. Ya, kalian ini mungkin bukan gembala atas jemaat, tapi ada juga yang gembala CG loh, menggembalakan anak-anak dalam CG. Tetapi paling tidak gitu ya, kita ini menggembalakan diri sendiri. Kita itu mengatur diri sendiri, mendisiplin diri sendiri. Dikatakan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi kalau sebenarnya gitu ya, kita mau untuk dilibatkan, kita mau untuk tidak dianggap sebagai anak-anak, kamu masih kecil, nggak tahu apa-apa gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah kita ini menjadi teladan untuk orang-orang yang percaya. Dalam apa? Kalian catat ya, dalam 5 hal. Yang pertama,
di dalam perkataan. Ya, pastinya perkataan kita itu enggak seperti perkataan anak-anak. Anak-anak itu mengatakan apa yang ada di pikirannya. Ya, karena mereka belum cukup diajarin. Seiring berjalannya waktu, mereka diajarin mana kata-kata yang baik, mana kata-kata yang bad, yang buruk gitu ya, mana kata-kata yang sopan, mana kata-kata yang tidak sopan gitu ya. Ketika masih kecil, anak-anak mungkin nggak tahu untuk menyebut namanya. Aku, gitu ya. Tapi ketika beranjak dewasa, mungkin diajarin sama keluarganya. Kalau nyebut nama, itu sebut namamu. Oh, Pa, Ma, ini Novi gitu ya, bukan aku gitu ya. Ya, ada beberapa keluarga seperti itu. Ada juga yang mungkin sudah mulai tahu gitu ya, mana yang harus dikata-katakan, mana kata-kata yang baik dan yang buruk. Ayo, di poin yang pertama gitu ya, Kak Novi mau garis bawahi. Kita ini sudah semakin dewasa. Halo, yang kelas 3 udah naik ke kelas 4 gitu ya, welcome to voltage gitu ya. Yang kelas 4 naik ke kelas 5, ke kelas 6 gitu ya. Ayo hari ini perhatikan dengan kata-katamu. Ya, apa yang harus diperhatikan lewat berkata-kata, Kak? Yang pasti gitu ya, ketika kita berkata-kata, jangan berkata-kata yang sia-sia. Jangan berkata-kata sesuatu yang hambar. Ya, apa kata-kata sia-sia? Ya, kata-kata yang tidak membangun iman, tidak menghasilkan apa-apa. Ya, kata-kata yang menabur kekhawatiran, menabur ketakutan gitu ya, kata-kata ajakan melakukan sesuatu dosa gitu ya, itu adalah kata-kata yang tidak baik. Oke, kata-kata sia-sia itu apa? Misalnya kamu omong kotor gitu ya. Kadang-kadang apa yang kita omongkan itu loh kita nggak ngerti artinya. Itu perkataan yang sia-sia, perkataan kotor, perkataan porno ya, perkataan yang tidak membangun gitu ya. Jangan dikatakan. Kenapa? Karena perkataanmu itu menunjukkan siapa dirimu. Bisa ngerti ya? Ketika Kak Noy dulu masih kecil gitu ya, masih sekolah gitu ya, ada teman-teman perempuan gitu ya, itu terbiasa untuk omong kotor. Memanggil temennya itu dengan omong kotor gitu ya, dengan umpatan. Ya temennya sih biasa aja gitu ya. Wah dulu itu rasanya kayak keren gitu ya, kayak ini wanita pemberani gitu ya. Temennya banyak cowoknya. Tetapi gitu ya semakin bertambah umurnya gitu ya, karena merasa bahwa harusnya tidak seperti itu. Itu enggak keren, it's not cool. Ya justru orang-orang yang berkata-kata lembut gitu ya, meskipun mungkin ya tidak halus gitu ya, biasa gitu ya, tetapi ada orang-orang itu yang kata-katanya itu selalu positif. Ada orang-orang itu yang kata-katanya itu selalu membangun loh. Ngajak sesuatu yang baik itu lebih cool. Oleh sebab itu Voltigers hari ini garis bawahi ya, jangan sampai kita dianggap rendah. Kenapa? Karena kata-kata kita itu gak ada isinya semua. Ya, karena kata-kata kita itu tidak tepat. Karena kata-kata kita itu isinya semua kata-kata sumpah serapah gitu ya. Ayo kita jadi teladan lewat kata-kata kita. Ya, tidak perlu yang bagaimana-bagaimana, tidak perlu harus bisa berkhotbah yang hebat, tidak perlu harus bisa berkata-kata yang seindah puisi gitu ya. Tetapi berkata-katalah yang baik. Taulah kamu berkata-kata kepada siapa. Kalau itu adalah orang tuamu gitu ya, big no untuk kalian membantah. Kak Novi sudah kasih pesan ya, kalau papa mama lagi marah, lagi emosi, yang kita lakukan adalah diam. Jangan jawab, jawabnya cuma boleh iya pak, iya ma, sorry pak, sorry ma. Oke, ya jadi lewat kata-kata kita menunjukkan gitu ya, bahwa kita ini adalah orang yang pantas dihargai. Jangan sembarangan. Ya, kalau kepada orang ketika emosi gitu ya, mungkin sama teman gitu ya, emosi gitu ya, jangan mengumbar kata-kata di sosial media. Ada banyak orang itu suka ya kalau lagi marah itu suka posting di apa sih? Itu loh, recent update-nya gadget program inilah, aplikasi inilah gitu ya, masuk ke Instagram gitu ya, di mana-mana ada gitu ya. Lagi menunjukkan lagi marah. Teman-teman, ayo ya jadilah orang yang berhikmat. Oke, jangan mengumbar emosimu. Karena apa ya, tidak bisa mengerjakan apa-apa. Kalau mengalami sesuatu, katakan kepada orang yang bisa membantumu. Oke, jangan tulis di sosial mediamu. Lalu yang kedua, apa Kak? Jadi teladan, belajar, mengembangkan kapasitas di mana lagi? Yaitu adalah dalam tingkah laku. Ya, apa yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan kapasitas kita dalam tingkah laku kita? Yaitu adalah kita ini bisa mengendalikan emosi. Ya, bisa mengendalikan emosi. Ingat seperti tadi Kak Noy pernah contohkan.
Kita bukan lagi anak-anak gitu ya. Kalau misalnya nggak dapat yang kita mau, kita nangis menggelempar-gelempar gitu ya. Kita banting pintu, kita pukul orang. Ya, itu bukan itu mungkin dilakukan oleh anak-anak kecil. Kenapa? Karena mereka nggak bisa menguasai dirinya. Tetapi ketika kita semakin dewasa gitu ya, kita bisa mengendalikan emosi. Ketika kita emosi, enggak kepengin ngomong sama orang dulu gitu ya, enggak apa-apa untuk kita masuk kamar dulu. Mungkin kita disalahpahami papa mama ya, adik yang salah kok kita yang dimarahin gitu ya. Enggak apa-apa untuk kita marah loh. Tapi jangan berbuat dosa. Masuk kamar dulu, tenangkan emosimu. Kalau belum bisa jelasin, enggak usah dijelasin. Supaya apa? Tidak terjadi pertengkaran. Ya, bisa menerima. Orang yang dewasa itu bisa menerima keadaan itu meskipun sesuai yang tidak diharapkan. Mungkin papa mama berjanji gitu ya. Ya besok kamu kalau masuk SMP, kamu akan masuk SMP favorit, bla 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 gitu ya. Atau handphone atau apa papa mama janjikan. Tetapi gitu ya, melihat situasi yang ada saat ini. Ekonomi mungkin menjadi sulit. Papa mama itu juga susah gitu ya. Mau bilang gitu ya, kamu jangan sekolah di sana ya. Kayaknya lebih cukup kalau kamu sekolah di tempat ini. Teman-teman, tidak seperti yang kita harapkan atau kita dapat janjinya. Tapi ayo sekali lagi dalam tingkah laku kita jadi orang dewasa. Ya, badannya anak-anak boleh, badannya masih belum tinggi boleh. Ya, tapi emosionalnya itu sudah berbeda. Oh iya Pak, enggak apa-apa. Tahu enggak ketika orang tua itu gitu ya, mungkin tidak bisa memberikan apa yang kamu ingin gitu ya. Orang tua itu menjadi sedih loh. Mereka itu tidak dengan sukacita. Oh ya enggak apa-apa lah ya, dia kehilangan kesempatan di sekolah untuk tempat yang baik. Oh enggak apa-apa lah ya, enggak bisa beliin ini itu gitu ya untuk anaknya. Kak Novi rasa tidak seperti itu. Orang tua pasti sangat sedih. Orang tua ingin kasih yang terbaik. Oleh sebab itu ya, ayo kita jadi dewasa dalam tingkah laku kita. Yang ketiga, ayo baca sama-sama. Setelah tingkah laku dalam apa? Kita jadi teladan dalam kasihmu. Ya, level kasihnya berbeda. Kalau masih kecil ditanya gitu ya, kenapa kok sayang sama mami gitu ya? Iya karena mami temeni main, karena mami kasih makan, kasih snack gitu ya. Kenapa kok sayang sama mami? Iya karena seharian sama mami. But ketika kita menjadi dewasa, kadang-kadang kita lihat sisi lain orang tua kita yang gak sempurna. Di sanalah kasih kita harus bertambah. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita gak jadi pribadi yang suka menyimpan kesalahan. Oh sakit, ya gak apa-apa perlu waktu. Tapi jangan jadi orang yang pendendam. Ya mengasihi tetap kita ini meskipun dikecewakan. Mengasihi mungkin apa yang sudah dijanjikan ketika kita itu tidak bisa dapatkan. Kita tetap mengasihi, tetap menghormati. Itu artinya menjadi dewasa dalam kasih. Ya voltage, kita di usia voltagers ini kalian karena berharap, ayo bertumbuhlah dalam kasihmu. Kalau dulu kita mengasihi karena kita dibaiki gitu ya, dikasih kebaikan. Tapi sekarang meskipun kita menerima sesuatu yang tidak enak, kita tetap belajar untuk mengasihi. Apakah gampang? Tidak. Tapi ingat sekali lagi, ya kita ini punya sumbernya. Sumbernya yaitu Tuhan Yesus. Kalau kita kurang sabar, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus juga bersabar. Ya Tuhan Yesus juga pernah dikecewakan. Tuhan Yesus juga pernah dikecewakan oleh orang-orang di kampungnya ketika Tuhan Yesus masuk ke Nazaret. Tuhan Yesus ditolak. Tapi apakah Tuhan Yesus jadi marah? Enggak. Ya, Tuhan Yesus tetap mengasihi, tetap mengampuni. Kenapa? Karena sudah dewasa emosionalnya. Oke? Ya, kita lanjut lagi. Ayo. Lalu ada apa lagi? Yang keempat adalah di dalam apa? Kesetiaan. Ya, harus bertumbuh. Udah mulai gede nih, udah mulai dewasa, udah mulai besar nih. Harus bertumbuh dalam kesetiaanmu. Apa yang masuk dalam kesetiaan, Kak Novi? Kesetiaan itu adalah ngomong tentang meskipun enak atau tidak enak situasinya gitu ya. Tetap berilah yang terbaik. Itu adalah orang yang setia. Ya, kalau hanya enaknya aja situasinya gitu ya. Gampang untuk setia. Ya, ketika kita itu punya uang banyak, berlebihan, gampang untuk memberi. Ya, gampang untuk kita itu traktir orang, untuk memberikan kebaikan. Tetapi ketika kita tidak enak situasinya, apakah kita ini tetap peduli kepada orang lain meskipun bentuknya bukan uang? Ya, hari ini kita tahu lah ya situasinya semua nggak enak. Semua pelajaran gitu ya harus pakai Zoom. Pasti bosan pasti gitu ya. Tetapi kita enggak punya pilihan. Ketika situasi tidak enak pun gitu ya. Ayo jadilah orang-orang yang memberikan terbaik dalam kelasmu. Dalam sekolahmu. Dalam apalagi dalam ibadahmu, dalam CG-mu.
Ya, paksakan dirimu untuk mendisiplin. Itu adalah kesetiaan. Waduh Kak, enaknya kalau CG Kak, ini aja matiin kameranya. Biar aku bisa sama main game. Jangan. Ya, paksa dirimu untuk disiplin. Aduh Kak, males Kak sekolah Kak gitu ya. Aku capek udahan semalaman main gitu ya. Wah, ini nanti masuknya telat aja deh. Jangan. Ya, ayo jangan membuat alasan. Kita bisa ngomong sama gurunya gitu ya. Pak, nggak bisa ikut kelas. Kenapa? Nggak ada kuota gitu ya. Tapi hadir kalau main game online. Nah, itu kita jadi orang yang tidak setia. Ya, teman-teman, harus paksa dirimu untuk berdisiplin. Dengerin Kak Novi. Di masa-masa ini, kelihatannya itu ada banyak kelonggaran ya. Kita bisa nggak usah ke sekolah, kita bisa sekolah nggak usah mandi gitu ya. Kita bisa sekolah itu atasnya seragam, bawahnya celana pendek gitu ya. Kita bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa kita lakukan ketika kita onsite. Tetapi integritasmu di masa-masa ini itu sangat diperlukan. Ya, kalau kamu kompromi gitu ya dengan hal seperti ini gitu ya. Nanti ketika gitu ya kita udah bisa onsite lagi, udah bisa sekolah lagi. Siapa yang akan berat lagi penyesuaiannya? Ya orang-orang yang malas itu. Mereka harus menyesuaikan diri lagi, mandi pagi, menyesuaikan diri lagi, pakai baju lengkap untuk pergi ke sekolah, bangun pagi dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang hari ini tetap setia melakukannya seperti dulu ketika onsite, maka nanti ketika onsite lagi tidak usah terlalu banyak perubahan. Kenapa? Karena ya sudah seperti itu hidupnya sehari-hari. Bisa paham ya? Ya, ayo disiplin, ayo setialah juga dalam pertumbuhan kerohanianmu. Jangan berpikir bahwa enak Kak, aku gak usah ibadah, enak gak usah sigi gitu ya. Salah, siapa yang akan rugi? Kalian sendiri. Karena apa? Ketika iman itu tidak dibangun, ketika kerohanian itu tidak bertumbuh, maka gitu ya, nanti suatu hari nanti untuk membiasakan diri lagi berdoa, membiasakan diri lagi hadir ibadah, membiasakan diri lagi dengerin khotbah, itu akan sangat susah. Oleh sebab itu, penting untuk bertumbuh dalam kesetiaan. Katakan amin. Ya, untuk anak-anak yang baru kelas 3, kelas 4, dari Super Trooper ke Voltage, ayo setia ikut CG. Kalau ada kakak-kakaknya hubungi, jangan diabaikan. Ya, harus di follow up, harus masuk dalam CG-CG yang ada. Paksakan dirimu untuk bertumbuh juga secara rohani. Katakan amin. Yang kelima, ya yang mau kita upgrade ketika kita level up, apa? Yaitu adalah dalam kesucianmu, dalam kekudusan. Ya, semakin dewasa, semakin banyak ruang untuk kita itu bisa kompromi dengan dosa. Tapi justru di sana kita harus berani beda. Harus berani bilang tidak terhadap dosa. Dulu ketika masih kecil mungkin gitu ya, kita nggak punya handphone sendiri. Karena masih kecil, handphonenya ikut mama atau papa. Tapi ketika kalian dipercaya handphone sendiri, jadilah orang yang bisa menjaga kekudusan dengan handphonemu sendiri. Mungkin dulu ketika masih kecil sekamar sama papa mama. Sekarang udah dewasa, kamarnya sendiri. Pastikan kamar itu menjadi kamar yang kudus, kamar yang suci. Jangan jadi kamar untuk berbuat dosa. Ya, jangan jadi kamar itu untuk mengembangkan kebiasaan jelek. Wah enak karena gak tidur sama papa mama, aku bisa HP-an sampai pagi. Bisa main game online sampai pagi. Wah enak karena tidur gak ada papa mama gitu ya, aku bisa teleponan sampai pagi-pagi sampai gak tidur. Ya, ayo jadilah generasi yang kudus. Oke. Naik tingkat, naik kelas itu bukan ngomong tentang cuma sekedar, oh ya umurnya bertambah, oh ya kelasnya bertambah. Tetapi juga bertambah juga kedewasaan kita. Ingat ya, ada 5 area tadi apa? Dalam perkataan. Yang kedua, dalam tingkah laku. Yang ketiga, dalam kasihmu. Yang keempat, dalam kesetiaanmu. Dan yang terakhir apa? Dalam kekudusanmu. Siapa yang hari ini mau sama-sama dengan Kak Novi menjadi orang yang tambah dewasa? Angkat tangannya. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa ya. Koramana syakara para pata syakara pata syakara para syakara para pata syakara para. Tuhan, hari ini kami berdoa ya Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Ketika kami menghadapi masa-masa yang sulit dalam hidup kami, masa-masa yang tidak enak, kami terus menjadi orang yang takut akan Tuhan, berintegritas mengasihi Tuhan, mendahulukan Tuhan di atas kepentingan kami. Pimpin kami ya Tuhan setiap voltagers yang ada. Dan hari ini kami berdoa kalau di bulan ini nanti ya Tuhan akan ada orang anak-anak yang naik ke AOG, ke pengembalaan berikutnya.
memberkati mereka, menjadikan generasi yang takut akan Tuhan terus sampai mereka dewasa. Pimpin ya Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur untuk setiap anak-anak Super Trooper yang naik ke Voltage. Memberkati setiap anak-anak di level penggembalaan ini ya Tuhan. Biar mereka menjadi orang-orang yang semakin takut akan Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Mengenal pribadi Roh Kudus. Mengenal karya Yesus kayu salib. Sehingga kami bisa semakin bertumbuh menjadi dewasa. Terima kasih ya Tuhan. Syakara parapata syakara pata syikira mana syakara. Mari sama-sama katakan dengan Kak Novi ya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Katakan, ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi katakan, aku mau ya Tuhan menjadi sepertimu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Syakara patakaya rama. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah hari ini. Terus jadikan kami orang yang mengasihi Tuhan. Terus jadikan kami menjadi generasi yang berkembang, generasi yang berhasil, generasi anak panah yang Tuhan sungguh-sungguh berguna ya Tuhan untuk kerajaan surga. Hari ini berkati setiap orang-orang, setiap anak-anak yang mengikuti ibadah ini. Dimanapun kami berada, biar damai sejahtera dan sukacita Tuhan itu melingkupi atas setiap kami. Terimalah hari ini, angkat kedua tanganmu. Terima hari ini berkat Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang membuat hidupmu berhasil. Asal engkau berpegang kepada firman Tuhan. Percaya atas setiap apapun yang dilakukan Tuhan dalam hidupmu. Terus setia mengiring Tuhan. Maka Novi percaya, maka semua apapun yang kamu doakan Tuhan akan mengerjakannya lebih besar. Terimalah hari ini dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya sama-sama dengan Kak Novi katakan, amin. God bless you.